Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kawula aturaken dumateng siswa sedanten. Wiwit enjing menika kita sedaya monggo sareng-sareng napa mbikak halaman kawandasa ingkang sampun kula aturaken winginane inggih punika pripun carane ngarang tembang macapat. Lah, para siswa saiki kabeh, ayo padha ngrungokake apa sing tak sampene. Muga-muga ing piwulangan iki kabeh padha mangerteni kabeh. Saiki Pak Rifan arep maca saiti njlentrehake apa sih tembang macapat sing wis tak omongne dek wingi. Lah saiki ana tugas saka Pak Rifan kangge sampean kabeh, yaiku nggawe tembang macapat sing judule Mas Kumambang. Saurunge sampean kabeh nggawe iki, Pak Rifan arep nerangake apa sing jenenge Mas Kumambang. Ya, dirungokne kabeh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tembang Mas Kumambang merupakan salah satu anak dari tembang macapat atau tembang dolanan. Jika ditaruh, tembang ini berada pada urutan pertama, lalu disusul tembang mijil. Ya, paham ya? Secara umum, tembang Mas Kumambang menceritakan keadaan manusia saat masih di dalam kandungan pada rahim seorang ibu. Selanjutnya, ada banyak sekali pelajaran hidup yang dapat diambil dari tembang 4 gotro ini. Biasanya soal-soal tembang Mas Kumambang sering keluar dalam ujian sekolah. Sering. Nah, agar kita bisa menjawab dengan benar, silakan simak ulasan Pak Rifan ungkapkan ya. Pengertian tembang macapat Mas Kumambang. Tembang Mas Kumambang berasal dari dua kata, yaitu mas. Ya, tembang Mas Kumambang berasal dari dua kata, yaitu satu emas dan dua kumambang. Kata emas atau emas yang berarti berharga, sedangkan kumambang berarti mengambang. Mengambang di sini yang dimaksud adalah janin yang mengambang dalam rahim seorang ibu. Janin ini masih bergantung pada ibu terkait makanan, minuman, dan perlindungan. Ada juga yang mengartikan emas dalam kata Mas Kumambang adalah keadaan janin di mana belum diketahui jenis kelaminnya, apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Jika diartikan secara keseluruhan, tembang Mas Kumambang ini merujuk pada suatu yang berharga berupa janin yang masih berada dalam kandungan. Jadi, meskipun secara fisik belum menjadi bayi, namun janin tetaplah sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tambahan, dalam referensi ini disebutkan pula jika Mas Kumambang berasal dari kata emas dan kata permas. Permas adalah sebutan penggawa dalam upacara. Penggawa ini bertugas untuk mengucap mantra berupa tembangan atau ambang dan disertai sajian bunga-bunga. Di dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai syarat purwakarta di Mas Kumambang berarti ulam toyo. Ulam toyo berarti ikan air tawar. Itulah mengapa dalam beberapa lukisan tembang Mas Kumambang dilukiskan dengan ikan di air tawar. Nah, sampeyan saiki apa jenenge kabeh iso memahami apa sih sing diarani Mas Kumambang. Ngono ya. Mas Kumambang pada Kambang macapat juga bermasuk salah satu aspek budaya yang terkena dampak kemajuan, dan memang tembang kebanyakan hanya digunakan untuk media hiburan atau media dakwah. Namun ini tembang macapat dalam hal ini termasuk tembang Mas Kumambang
yang telah digunakan dalam banyak hal. Salah satunya untuk apa, Pak? Untuk sebagai materi pendidikan bahasa dan sastra Jawa, sebagai pengiring dalam pementasan seni tradisional, sebagai isi dalam surat penyurat, sebagai lagu-lagu dan diputar oleh radio sebagai teman bekerja, sebagai salah satu jenis mantra dalam menolak bala atau kesialan, pengiring lagu dalam prosesi temu manten, pengiring prosesi dalam kegiatan upacara pangestu, sebagai seni yang indah dan mengandung filosofi kehidupan. Ini guru gotro tembang Mas Kumambang terdiri atas 4 gotro dalam setiap pada gotro berarti baris. Jadi yang namanya jenenge gotro iku baris. Nah, guru wilangan apa? Guru wilangan itu berarti jumlah suku kata dalam setiap gotro atau baris. Jumlahnya ada berapa? Setiap gotro dalam tembang Mas Kumambang secara berurutan terdiri di atas 12, 6, 8 suku kata. Nah, guru lagu tembang Mas Kumambang, guru lagu adalah jatuhnya suara vokal pada setiap akhir kata. Suara vokal bisa berupa huruf A, I, U, E, O. Sedangkan dalam Mas Kumambang, guru lagunya diakhiri atas I, A, I, dan A. Nah, ya. Watak Mas Kumambang piye? Watak Mas Kumambang seperti biasa setiap tembang pastilah mempunyai sifat khas yang melekat pada setiap lirik-liriknya. Sifat ini disebut sebagai watak tembang. Watak tembang dapat menggugah emosi bagi pendengar maupun bagi yang melantunkannya. Watak yang melekat pada tembang Mas Kumambang antara lain: 1. Kesedihan, 2. Kesusahan, 3. Belas kasih, 4. Ketidakberdayaan, yang nomor 5. Sikap cemas dan dalam menghadapi hidup. Watak-watak seperti ini akan kamu ketemu di baris-baris berikutnya, ya. Lagi tak delokne contone tembang Mas Kumambang dan artinya. Setelah mengetahui dasar-dasar tentang tembang macopat Mas Kumambang, selanjutnya kita akan belajar membuat tembang Mas Kumambang sendiri dengan referensi contoh tembang macopat, tembang Mas Kumambang, beraneka judulnya ya. Contohnya gareng-gareng, Gatotkaca sru nangis, ana sambate melas arsa, luh yo mawaryan mili, gung timang astanira. Artinya, Gatotkaca meraung-raung menangis dengan sangat keras. Rintihannya sangatlah menyentuh hati. Air matanya pun mengalir sangat banyak sampai ditutupi dengan tangannya. Ya, gareng-gareng Gatotkaca seru anangis, sambate melas arsa, luwe mawaryon mili, gung tinamang atmanira. Nah, itu padha karo contone ya. Dadi sing nasihat ngene. Nadyan silih bapa biyung kaki nini, sedulur mayang sanak, kalamon muruk tan becik, nora pantes yen den nuta. Artine, walaupun bapak ibu kakek-kakek saudara-saudaranya kalau mengajari yang tidak baik, tidak pantas kalau ditiru. Nadyan silih bopo biyung kaki nini, sedulur menyang sanak, kalamun muruk tan becik, nora pantes yen den tiru. Kuwi contone Mas Kumambang sing isine nasihat. Sampeyan saiki njajal ya, tenanan saiki apa jenenge ngarang jenenge 4 baris saja, sing isine nasihat. Apa mau nasihate kaya gimang, cara cantune nadyan isilih bapa biyung kaki nini, sedulur manyang sanak,
kalamun muruk tan becik ora pantes den tiru. Bagaimana artinya, walaupun bapak ibu, kakek nenek, saudara-saudaranya kalau mengajari yang tidak baik maka tidak pantas ditiru. Itu kalau dijumlahkan berarti isinya adalah nasihat. Nah, anak-anak belajar ya di rumah bagaimana cara mengarang. Nah, cara mengarang itu tadi Mas Kumambang ya. Caranya seperti itu. Tadi ada berbagai yang Ustadz sampaikan, ada beberapa yang nama gotro, wis paham kabeh lah, pira sagoto, rogoto, tulung gotro. Nek gotro iku apa? Nek guru lagu apa? Guru wilangan, guru tembang, guru gotro tembang Mas Kumambang, guru wilangan tembang Mas Kumambang, guru lagu tembang Mas Kumambang. Lah saiki sampean nggawe guru gotro tembang Mas Kumambang. Yo isine gur ana pira Mang? Mas Kumambang. Ciri-ciri tembang Mas Kumambang mau ya ngerti toh. Perlu kamu ketahui yang dimaksud paugeran tembang Mas Kumambang adalah aturan yang melekat pada tembang. Aturan ini mengatur tentang jumlah baris, jumlah suku, kata, dan vokal tembang agar lebih jelas. Ya, itu kalian harus sinau terus. Sing sagoto, ronggoto, tulung gotro dipahami kabeh. Nah, wis ngene wae, minggu berikutnya sampean ditugasi Pak Rifan untuk membuat yang namanya yang namanya tembang Macopat, judulnya Mas Kumambang ya. Untuk tidak hari ini belajar terus saja wis. Insyaallah minggu depan diingatkan kembali bahwa besok minggu depan akan ada latihan ya. Latihan bagaimana kita menganalisis ya, memahami bagaimana cara merangkai sebuah puisi dalam bentuk bahasa Jawa yang namanya kalau puisi di dalam bahasa Indonesia disebut puisi, tapi kalau di sini macopat. Wis ngono wae sing disampaikan Pak Rifan, ana kurang luwih nyuwun pangapunten, sampean wajib absen wae kangge dina iki. Muga-muga ana manfaate kabeh. Tetep belajar nang omah, tetap cuci tangan setelah aktivitas. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar senantiasa kita dijauhkan dari penyakit yang namanya corona. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.